Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang tugas akhir. Sebelumnya nama saya Anis Mawadari, NRP 15 2019 118, dan teman saya Anida Faiskil, NRP 15 2019 124. Langsung aja ke tahap 1. Ini buat studi kasusnya, pelayanan internetnya Indicom, komputer adminnya menggunakan PC, lalu penggunaan laptop, router utamanya D-Link, distribusi utamanya switch, lalu servernya database. Next. Ini untuk pelayanan kantor perkebunan di lantai 1. Ini untuk di lantai 2. Lalu ada tampak sampingnya. Next. Nah, ini buat diagram satu garisnya. Diagram yang kantor perkebunan tadi. Next. Selanjutnya ada pemetaan jaringan. Ini area 1, ada server database, router, modem, switch, sama PC admin. Next. Kemudian ada di area 2, ada switch sama router, dan router yang jadi penghubung ke lantai atas. Next. Lalu di area 3, ada satu PC yang menyambung ke switch, lalu ada satu akses point. Next. Area 4, ada satu akses point, lalu ada 4 unit laptop. Next. Untuk di area 5 ada PC sama 8 laptop dan ada 1 unit switch yang nyambung ke PC. Lalu ini untuk perhitungan kabelnya, untuk totalnya itu ada 37,1 meter ya. Nah, ini buat alat-alat yang diperlukan ada laptop, database, unit PC, modem, router, switch, sama akses point, lalu kabelnya totalnya 70 meter. Next. Ini untuk tahap 2. Next. Di tahap 2 itu ada perhitungan kabel, bisa dilihat aja ya. Lalu next. Ini juga sama. Nah, ini ada delegasi IP address dan ISP-nya. Next aja. Nah, ini buat perhitungan IP address main backbone-nya. Subnet ID-nya 20.0/29, broadcast address-nya 20.7, host address range-nya 20.1 sampai 20.6. Ini buat diagram, lalu ini buat perhitungan subbackbone 1, dibutuhkan 20 host. Mungkin langsung aja ya, bisa dilihat di sini. Lalu ini subbackbone 2 sama dibutuhkannya 11 host. Langsung. Nah, buat di subbackbone 3 dibutuhkannya 5 host ID. Subnet ID sama ininya ada di bawah ya, 203.0/29. Nah, lalu perancangan dan konfigurasi online diagram. Dan di sini kita menggunakan aplikasi eNetwork. Ini buat diagramnya. Lalu konfigurasi IP address yang berdasarkan ISP. Ini buat berdasarkan ikut konfigurasi buat modem ADSL-nya. Lalu ini delegasi main routernya. Jadi si IP 1.68/29 didelegasikan dulu main routernya. Lalu konfigurasi IP address main routernya buat main router. Next. Kemudian IP address buat subrouter 1. Next aja. Ini buat subrouter 2. Lalu, nah ini buat database servernya. IP-nya dimasukin ke situ. Ini buat terminal admin. Sama. Lalu ini buat yang konfigurasi di HCP server. Sama dimasukin IP-nya. Nah, ini buat yang server plus AP2 yang kedua. Nah, karena ini keterbatasan iNetwork-nya, jadi diganti ya DHCP-nya jadi switch. Next. Ini buat terminal laptop, next aja. Ini terminal laptop 2 sama, ini karena keterbatasan juga, jadi diganti menggunakan switch. Next. Ini buat terminal PC, next. Nah, ini PC 2, next aja terusnya. Laptop 3. Nah, ini diagram garis pada simulator iNetwork-nya, lalu dilakukan pengujian. Nah, di bagian sini, ini ada nomor 1-2 dilakukan pengujiannya. Di ping dulu, next. Main backbone-nya, lalu ini sub backbone-nya juga sama dilakukan pengujian di ping dan berhasil. Next.
Subbackbone 2-nya sama. Next. Ini subbackbone 3. Nah, lalu masuk ke main router, dijelaskan oleh Sani. Silahkan. Nah, untuk main routernya, di sini kita memakai Red Hat konfigurasinya. Nah, untuk line diagramnya seperti ini, seperti tadi. Nah, perhitungannya subnet ID-nya 168.20.0, terus broadcast-nya 20.7, range-nya 20.1 sampai 20.6. Untuk main routernya, GTA 1-nya kita lakukan konfigurasi dengan IP 192.168.1.2. Nah, yang ETA 1-nya kita kasih IP 20.1. Nah, untuk yang ini konfigurasi networknya, gateway-nya kita kasih gateway 1.2. Pengujian main routernya ini untuk network restart-nya. Kalau if config jika sudah benar konfigurasinya akan muncul ETA 0 dan ETA 1-nya. Lalu ini untuk kita coba root dan netsnap. Nah, di sini juga udah keluar ya si IP-IP-nya. Lalu kita coba ping ke ETA 1 dan ETA 0-nya. Firewall, ini konfigurasi firewall-nya belum ada. Nah, kita lakukan konfigurasi dengan melakukan sbin ini, sbin tables, maka akan muncul si firewall-nya. Lalu untuk kita coba ping firewall-nya, bukan ping ke gateway terluar ya, satu ratio. Lalu untuk subrouternya kita lakukan seperti tadi, untuk firewall-nya akan muncul juga IP-nya sudah terkonfigurasi. Lalu untuk ini subrouter satunya kita menggunakan MikroTik. Di sini subrouter MikroTik, nah belum ada si itunya, IP address-nya, interface-nya juga belum ada. Nah, kita lakukan konfigurasi dan menambahkan si Ethernet 1 dan Ethernet 2-nya. Maka akan muncul si IP-nya. Lalu kita ini lakukan juga IP address pin-nya muncul. Nah, untuk yang gateway-nya kita tambahin juga seperti tadi, maka akan muncul juga. Kita print ini gateway-nya juga ada root-nya. Nah, untuk yang ini kita tes ping-nya 192, kita coba lakukan ke ETH 1-nya, ETH 0-nya 20.1, maka akan muncul. Lalu kita ini untuk DNS resolver-nya, kita lakukan konfigurasi, maka akan muncul juga, sudah muncul si IP, kita print si IP DNS print-nya, akan muncul si IP-nya. Lalu untuk yang testing si DNS resolver-nya, ini kita coba testing dengan menggunakan IP-nya 92.168.20.6, maka berhasil. Begitu pula dengan kita mencoba ping-nya dengan nama domainnya. www.perkebunan13.com berhasil juga. Nah, ini untuk MS Square link-nya. Nah, kita coba ping ke default gateway tadi, hasil. Lalu untuk DHCP-nya kita gunakan MikroTik juga. Nah, di sini IP DHCP yang kita tambahin, add name, full range-nya, terus kita network kita tambahin juga. Lalu untuk interface-nya, Ether 2-nya juga udah ditambahin. Lalu kita tes di. Nah, untuk jika belum si status DHCP servernya, maka akan tanda X. Lalu kita enablein dengan perintah IP DHCP server enable 0, maka akan selesai hilang si tanda X-nya. Artinya sudah enable. Nah, ini untuk pengujian DHCP servernya berhasil juga, kita ping ke ETH 0, ETH 1, lalu ETH 2-nya, interface 1, interface 2, interface 3. Nah, lalu ke server MikroTik MD-nya juga berhasil. Nah, untuk subrouter 2-nya Ubuntu. Di sini kita menggunakan Ubuntu. Di sini ada 3 interface. Lalu untuk ini untuk host data host subrouternya. Lalu ini untuk konfigurasi subrouter 2-nya kita tambahin ETH 0, ETH 1, ETH 2-nya. Lalu ini untuk terus kita coba if config.
akan muncul si ETA0, ETA1, ETA2-nya. Kita root juga akan muncul si ETA0, ETA1, ETA2-nya, IP-nya maksudnya. Untuk ini, firewall-nya kita menggunakan etcrc lokal. Kita tambahin juga kayak seperti sebelumnya, SBN if tables, kita tambahin 2, karena 2 main backbone, 2 sub backbone maksudnya. Nah, untuk yang ini kita coba tes, maka akan berhasil juga si root-nya. Lalu untuk tables-nya juga akan muncul. Konfigurasi kliennya, di sini kita kasih klien yang pertama itu 20.8, lalu untuk di main backbone pertama, sub backbone pertama maksudnya, terus sub backbone keduanya kita kasih 23.2. Konfigurasi DHCP-nya, kita tes ping ke ETH0-nya berhasil, lalu kita tes ping ke ETH1-nya berhasil, lalu kita tes ping ke ETH2-nya berhasil. Nah, kita ini ping ke dari misal ini Windows dari Ubuntu. Kita tes ping 20.8 ke kliennya berhasil, kita tes ping ke klien yang keduanya juga berhasil. Untuk yang ini dari router subrouter ETH0 di Ubuntu-nya kita ping berhasil, terus ETH1 juga berhasil, ETH2 juga berhasil, ping ke gateway terluarnya juga gateway maksudnya juga berhasil. Nah, ini untuk kita tes ping dari router utama Red Hat. Kita tes ping ke ETH0, ETH1, dan ETH2 di Ubuntu juga berhasil. Nah, ini untuk trace route-nya juga berhasil, 21 juga berhasil, 21.2 berhasil, 20.4 juga berhasil. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.